berada di gereja itu cukup baik. Tapi saya percaya bahwa berada di gereja saja tidak cukup. Ada banyak di antara kita yang merasa ketika kita berada di dalam gereja, kita sudah pasti kita jadi orang baik. Dan ketika saya renungkan ada sebuah firman yang saya renungkan yang akan saya bagi pada hari ini, saya mengerti bahwa di dalam gereja saja bertemu dengan Yesus, belum tentu kita berubah. Bertemu dengan Yesus belum tentu itu bisa mengubah kita. Datang ke gereja menjadi orang yang religius bukan juga menjadi orang yang membuat kita itu berubah. Dan saya mengerti kita buka di Alkitab terlebih dahulu di Lukas pasal yang ke-18 ayat ke-9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, bahkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hari ini sebuah cerita perumpamaan tentang Tuhan Yesus yang berkata bahwa ada dua orang yang sama-sama pergi ke bait Allah. Di sini digambarkan dengan jelas bahwa dua orang ini berdoa di tempat yang benar dan berada di tempat yang sama dan dengan bertemu dengan Tuhan Yesus yaitu di bait Allah. Tapi orang-orang benar kita mengerti bahwa pada hari ini di gereja, di kumpulan teman-teman semua yang ada di sini, gereja Mawar Sharon, ada orang-orang yang benar dan ada orang-orang yang fasik yang bercampur baur. Ada sebagian juga yang berkenan kepada Kristus dan ada sebagian lainnya tidak. Ada sebagiannya punya motivasi yang benar dan ada juga yang punya motivasi yang salah. Coba lihat Bapak Ibu saudara kanan kirinya, coba cek apakah benar mereka datang ke gereja ini dengan motivasi yang benar. Halo, dan perumpamaan ini membuktikan Yesus memberikan perumpamaan ini supaya mengerti bahwa ini adalah sebuah kesalahan dan Kristus menegur mereka supaya mereka berbalik dan belajar. Kristus menunjukkan kebodohan mereka. Yesus menunjukkan bagaimana mereka telah menutup pintu perkenanan bagi orang-orang yang seperti orang Farisi ini. Dan kita juga mengerti, saya tidak pernah jumpai di Alkitab bahwa Yesus marah kepada orang berdosa. Tidak pernah saya jumpai. Ketika Sakeus naik ke atas pohon, kemudian dia melihat Sakeus, kemudian Yesus marah. Woi Sakeus turun kamu, ular beludak, orang berdosa. Sini. Ketika Sakeus turun kemudian ditendang. Tidak pernah saya jumpai. Orang berzina, wanita yang berzina ketika berjumpa dengan Yesus, kemudian Yesus marah. Dia tarik rambutnya. Dia berkata-kata dengan kasar. Saya tidak pernah jumpa Yesus marah kepada orang berdosa. Tapi berapa banyak sering kita jumpai bahwa Yesus marah kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa kok Yesus begitu marah? Kenapa kok Yesus seakan-akan memberikan perumpamaan dan sering Yesus menegur dengan keras kepada orang Farisi dan orang ahli Taurat ini? Karena sudah jelas dikatakan bahwa mereka menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Mereka menganggap dirinya yang paling benar dan bukannya dia menganggap dirinya paling benar, tapi dia juga menganggap semua orang lebih rendah daripada orang Farisi. Inilah yang ditentang Yesus. Inilah alasan kenapa kok orang Farisi, ahli Taurat ketika berjumpa dengan Yesus, orang itu tak pernah berubah. Saya diberkati sekalian dengan khotbah Pastor Lukas kemarin. Ada banyak orang yang susah diatur. Dan seringkali kita ditipu oleh pencuri, namanya iblis. Saya justru penasaran apakah Pastor Lukas dulu punya masa lalu sebagai seorang pencuri. Kan hafal sekali bagaimana memperlakukan orang-orang yang akan dicuri. Tapi saya mengerti Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Tapi Yesus sangat menegur keras dengan orang yang seperti ini. Siapakah orang Farisi ini? Orang Farisi adalah kumpulan dari orang-orang yang religius. Dia berada di gereja, dia melakukan puasa 2 kali seminggu Bapak Ibu Saudara.
Apakah kita berpuasa 1 minggu sekali Bapak Ibu Saudara? Dari tampang Bapak Ibu Saudara kelihatannya tidak. Semua memandang saya. Hanya saya saja yang berpuasa, maka badannya saya cukup ya minimalis. Orang Farisi ini berpuasa 2 kali seminggu dan dia menganggap dirinya benar. Dan mereka menganggap dirinya yang paling suci dan paling benar. Orang Farisi menganggap dirinya bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Orang yang paling bernilai di hadapan Tuhan dan mampu memberikan penilaian terhadap orang lain. Ini yang ada di pikiran orang Farisi. Ini adalah orang-orang yang ada dalam hati dalam orang Farisi ini. Orang-orang aku yang meninggikan diri sebagai pesaing Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah jumpai, pernah tahu Cristiano Ronaldo? Ada yang pernah tahu Bapak Ibu Saudara? Pecatur Indonesia yang terkenal. Kita tahu bahwa Cristiano Ronaldo adalah orang yang paling hebat menurut saya. Lionel Messi juga hebat. Pemain sepak bola yang luar biasa. Tidak mungkin saya ini suka bermain olahraga. Ketika saya bermain futsal, kemudian saya datang ke Cristiano Ronaldo dan saya berkata, aku ini hebat main sepak bola. Bagaimana perasaan Cristiano Ronaldo? Kamu sih belum apa-apa. Dan bagaimana orang yang melihat itu? Sama juga. Bayangkan kalau saya ini hanya punya uang 1 juta. Kemudian saya datang kepada orang yang terkaya di dunia dan berkata, saya ini sudah punya 1 juta. Tidak layak dan sangat memalukan. Tapi berapa banyak di antara kita yang seringkali kita datang kepada Yesus dan kita menunjukkan kehebatan kita di depan Yesus. Saya ini sudah pelayanan, saya ini sudah hebat. Jiwa-jiwa yang sudah saya bawa sekitar 50 orang. CG saya sudah belah. Setiap minggu saya selalu pelayanan di gereja Surabaya Timur ini. Karena mau gimana lagi? Karena saya yang paling penting. Bukankah ini yang sering kali kita lakukan di depan Kristus? Dan bukankah kita berpotensi besar kita menjadi orang-orang Farisi di dalam bait Allah? Dan itu tidak terjadi kepada orang dunia. Kenapa? Karena orang dunia tidak pintar menghakimi. Tapi yang saya tahu, orang di dalam gereja lebih pintar menghakimi. Setuju Bapak Ibu Saudara? Amin. Coba lihat kanan kiri, itu sama-sama orang di dalam gereja itu. Orang-orang di dalam gereja, mereka sungguh sangat punya keyakinan yang tinggi di hadapan Kristus. Sehingga seringkali kita salah datang di hadapan Kristus. Ketika kita sudah melakukan pelayanan, ketika kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, seringkali kita datang kepada Kristus dan kita berkata, Allah berhutang kepada saya dan Allah harus mendengarkan doa saya. Kalau saya sudah melayani Yesus, kalau saya sudah melakukan kegiatan rohani yang sudah Yesus ajarkan kepada saya, artinya Yesus sedang berhutang dalam hidup saya. Dan segala doa saya, segala apapun yang saya gumulkan, Yesus harus jawab. Dan ini kejadiannya bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja. Dan saya menanti-nantikan ada jemaat gereja Mawar Sharon Ngagel, adalah jemaat yang dewasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita datang kepada Yesus, kita datang kepada hadirat Allah, tapi itu menunjukkan betapa salehnya kita, betapa luar biasanya kita, betapa hebatnya kita. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa berubah. Orang Farisi berjumpa dengan Yesus tidak berubah. Orang Farisi ini ada di bait Allah tidak berubah. Orang Farisi ini berpuasa juga tidak berubah. Kenapa? Karena hatinya yang salah, karena dia menganggap dirinya yang paling benar. Kalau itu saya tarik orang yang paling benar, itu artinya apa sih? Saya baca di Alkitab, saya baca terjemahan. Amsal berkata bahwa orang yang merasa benar itu sama dengan orang yang bebal. Mau berjumpa dengan Yesus, mau melakukan kegiatan rohani, mau sesaleh apapun orang tersebut. Kalau kita punya hati yang bebal, percayalah bahwa kita tidak akan pernah bisa berubah. Mau siapapun, mau bertemu dengan pendeta setiap hari 1 kali 24 jam. Mau bertemu dengan CGL coach semuanya. Kalau dari dalam hati kita sudah merasa yang paling benar. Percayalah bahwa kita tidak akan pernah bisa berubah.
Dan bagaimana Yesus bisa menegur kita, dan bagaimana Yesus bisa mempercayakan kita lebih baik berkat dan pengurapan kalau hati kita tidak bisa dipercaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kenapa kok orang Farisi ini seperti ini? Ini motivasinya juga salah, bahwa dia melakukan kegiatan rohani hanya supaya dilihat orang. Kalau berpuasa, semua orang harus tahu. Perumahan, rekan kerja, teman kuliah, pacar, semuanya harus tahu kalau saya berpuasa. Update status. Betapa sulit. Berpuasa pada hari ini saya sulit. Dan ini yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Dan ini kata-kata, ini kata-kata yang benar-benar membuat saya ingat. Banyak orang yang kita temui setiap hari di bait Allah, bisa jadi tidak akan kita temui ada di sebelah kanan Kristus pada hari penghakiman. Ini kata-kata yang membuat saya sadar, bisa jadi kalau kita ketemu di gereja setiap hari, bisa jadi nanti kita di sorga tidak ketemu dengan orang tersebut. Kenapa? Karena hatinya berbeda. Jangan sampai kegiatan di gereja, pelayanan, puasa, saat teduh kita, membuat kita semakin sombong dan merasa benar lebih daripada orang lain. Karena Matius berkata, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini motivasi yang salah menurut saya, karena dia menganggap dirinya benar. Dan motivasi yang salah adalah bahwa ia memandang rendah semua orang lain. Bapak Ibu Saudara, kata-katanya sangat bagus. Orang Farisi ini berkata, aku mengucap syukur. Bayangkan kata-katanya dimulai dengan baik, aku mengucap syukur. Tapi pada kenyataannya dia memandang rendah semua orang lain. Tidak ada di tempat ini. Amin. Memandang rendah semua orang lain. Artinya apa? Bagaimana gereja bisa menjadi berkat. Bagaimana gereja Mawasyarah bisa menjadi berkat di luar sana. Kalau setiap kita bertemu dengan orang lain, kita selalu memandang rendah mereka semuanya. Dan bagaimana kita bisa mengasihi mereka. Kalau kita selalu memandang rendah mereka yang tidak serohani kita. Dan Alkitab berkata dengan jelas, hukum yang terutama, perintah agung adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia. Dan di sana letak semua hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Artinya hukum ini adalah hukum yang penting dan orang Farisi ini sudah tidak melakukan seluruh hukum Taurat. Kenapa? Karena dia memandang rendah semua orang dengan tidak mengasihi orang lain yang tidak berdosa. Yang orang lain yang berdosa. Bahkan secara khusus. Ini tidak dilakukan di luar. Ini dilakukan di dalam hati loh. Tidak ada yang tahu juga. Dia memandang rendah sebelah orangnya yang pemungut cukai. Dia memandang rendah sebelahnya secara spesifik. Dia berkata, aku bersyukur tidak seperti pemungut cukai ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, itu terjadi di dalam bait Allah. Itu terjadi di hati kita dan apakah kita punya potensi yang seperti itu? Sangat iya. Apakah kita punya hati yang bisa sombong? Iya. Apakah kita bisa punya hati yang bisa merendahkan orang lain? Iya. Siapa yang pernah ketika kita dalam hidup kita pernah merendahkan orang lain? Ada yang pernah bisa angkat tangan? Tidak ada. Haleluya. Haleluya, jemaat. Kenapa yang ngagel adalah jemaat yang sungguh-sungguh rendah hati. Hanya saya saja orang yang berdosa di tempat ini. Hanya saya yang sering menganggap semua orang rendah. Jadi depan saya tidak ada. Saya sering Bapak Ibu Saudara. Apalagi saya hamba Tuhan. Suatu saat ada hamba Tuhan yang berkhotbah. Dan dalam hati saya,
Ih, khotbah apa sih? Tidak jelas. Dan Tuhan menegur saya ketika saya khotbah di penjangkauan anak-anak SMP dan SMA. Baru kali itu saya khotbah, tidak ada yang maju altar call. Hingga saya sadar, hati saya sombong. Itu saya. Dan saya sering ditegur soal kesombongan. Kenapa? Karena saya adalah orang yang rentan, manusia yang rentan untuk membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Dan berkali-kali Yesus menegur saya. Sehingga saya tidak punya kesempatan untuk saya bisa membanggakan diri di hadapan Yesus. Saya ini suka sport, yang seperti sudah saya bilang, hari Rabu saya main badminton sama main basket. Waktu itu anak saya dan istri saya ada di Malang, dan kemudian saya mau tidur. 11:30 malam. Tiba-tiba saya dibangunkan, pantat sebelah kiri saya itu seakan-akan kecetit, kecantol. Syarafnya ada yang sakit sekali. Saya harus sakit, saya bangun, tiba-tiba saya kaget, itu sudah mau tidur. Saya tiba-tiba sakit sekali. 34 tahun saya hidup tidak pernah sesakit ini. Baru kali ini saya itu sakit, saya sampai guling-guling di ranjang saya. Saya sudah mau keluar jalan juga tidak bisa. Saya sudah mau minta ke IGD, sudah sangat sakit. Kemudian saya gulung-gulung lagi di sofa, sudah sangat sakit. Kemudian saya sambil gulung-gulung, sambil saya lihat buka di Google, kenapa pantat saya sebelah kiri sakit. Saya panik. Waktu itu saya sudah berkata, kelihatannya saya sudah dipanggil Tuhan ini. Sakit sekali. Saya lihat Google, penyakit ini tidak menyebabkan kematian. Hanya sangat sakit. Kemudian saya redakan, saya lihat dikasih es batu, apa semuanya sudah selesai. Ya sudah, saya duduk kembali, saya tenangkan diri saya. Dan kemudian Tuhan ingatkan saya. Ini loh Ngui, jangan sombong di hadapan Tuhan. Kalau satu syarafmu tak cetit aja, guling-guling. Hari itu saya sadar, tidak ada satupun yang bisa saya banggakan di hadapan Yesus. Kalau Tuhan marah sedikit saja, saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya cerita kepada istri saya, cerita kepada teman saya. Dan teman saya berkata, itu mungkin kamu difudu sama Cindy. Karena Cindy ngurusi Aaron, harus tidur larut malam pagi-pagi dan kamu tidur enak. Dan saya tahu betapa rapuhnya kita di hadapan Allah. Dan betapa rapuhnya kita itu sebagai manusia kalau kita hidup tanpa Yesus. Dan bayangkan kalau kita sudah tahu kita adalah orang-orang yang rapuh, kita datang kepada sumber kekuatan kita dan kita datang dengan kebanggaan. Dan saya berdoa supaya tidak ada di tempat ini. Amin. Menghakimi dan melihat segala kesalahan atau kelemahan orang lain, meski itu sekecil kuman, adalah pekerjaan yang paling mudah dilakukan. Sedangkan yang paling sulit adalah melihat kesalahan diri sendiri, meskipun kesalahan itu begitu besar. Dan ingatlah baik-baik, kita sebagai orang Kristen tidak dipanggil untuk menghakimi. Banyak orang di luar sana, mereka tidak mau datang kepada orang Kristen. Karena ketika dia cerita kesalahannya, langsung disambut dengan firman Allah. Aku ini habis berzina. Kamu tahu nggak berzina itu dekat dengan neraka? Hai ular beludak. Dunia itu juga tahu bagaimana memberikan nasihat. Teman-teman kita yang berdosa pun, yang agama lain juga tahu bagaimana cara memberikan nasihat yang baik. Tapi apa yang mereka tidak punya, yaitu penerimaan. Dan ini yang seringkali gereja tidak punya, yaitu kita gagal dalam menerima orang lain. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita baik dan kita memandang rendah semua orang lain. Saya bersyukur, saya mengikut Yesus, saya cinta Yesus. Kenapa saya bisa mengasihi dia? Karena dia menerima saya apa adanya, bukan ketika saya melayani, bukan ketika saya sudah punya jabatan, bukan ketika saya sudah memenangkan banyak jiwa. Tapi saya tahu Yesus mencintai saya ketika saya berdosa. Karena Allah adalah kasih. Dan ini yang saya percaya. Seharusnya ketika kita berjumpa dengan Yesus yang adalah kasih,
Seharusnya ketika kita dilawat Tuhan dan kita berpuasa, kita mengalami hadirat Allah di bait Allah. Bukankah kita semakin serupa seperti Kristus, yang artinya kita mudah untuk menerima kesalahan orang lain. Kalau kita sudah cepat menghakimi, kalau kita sudah cepat untuk merendahkan orang lain, artinya ketika kita di bait Allah, ketika kita saat teduh, kita masih belum benar-benar bertemu dengan Yesus. Karena saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah Yesus yang adalah Allah, adalah kasih. Kalau kita mau saat teduh 2 jam, kalau kita mau berpuasa 7 kali dalam 1 minggu, kalau kita mau ke gereja dalam 1 minggu 7 kali juga. Kalau kita mau melakukan semua kebenaran yang Kristus sudah ajarkan, itu tidak membuat Yesus lebih mencintai kita. Tapi itu membuat kita lebih lagi mencintai Yesus. Karena pada awalnya Yesus sudah mengasihi kita bukan karena kita sudah melayani atau kita bertindak religius. Karena Allah adalah kasih. Tapi ketika kita melakukan tindakan-tindakan religius, kita berpuasa, berdoa, itu yang membuat kita itu lebih mengasihi Kristus dan kita itu lebih punya hati seperti Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini kita belajar berikutnya dari pemungut cukai. Dua-duanya saya tahu bahwa dua-duanya juga salah. Pemungut cukai ini juga salah. Kenapa? Karena berdosa. Tapi saya tahu bahwa pemungut cukai ini adalah orang yang memungut cukai atas nama Israel, dari rakyat Israel atas nama pemerintahan Roma. Mereka sangat dimusuhi, mereka sangat dibenci. Kenapa? Karena mereka dianggap oleh pengkhianat. Mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa, mereka dipandang tidak beragama, tidak memiliki hati nurani, tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyat Israel dan bangsa mereka sendiri. Tidak ada satupun daftar yang dapat dia banggakan sebagai pemungut cukai. Tidak ada satupun kegiatan rohani yang sudah dia lakukan juga. Artinya ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak layak sekali. Kenapa? Karena dia berpikir, saya masih belum melakukan kegiatan yang Yesus ajarkan. Dia berdiri jauh-jauh, dia merasa tidak layak, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, dia memukul dirinya, dan doanya yang singkat, ya Tuhan, dia hanya berdoa, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Doanya yang singkat ini lebih dikenan oleh Tuhan daripada doa orang Farisi yang panjang, yang saya merasa bahwa itu bukan doa, tapi itu pamer. Ini yang Yesus lihat. Alkitab juga berkata dengan jelas, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Keadaan hati kita adalah faktor yang penting dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kok orang Farisi ini bisa dibenarkan dan kenapa kok kenapa kok pemungut cukai ini lebih benar di hadapan Yesus? Bukan karena dia sudah melakukan dosa, tapi dia datang dengan kerendahan hati, itulah yang dilihat Tuhan. Kita tahu bahwa dalam hidup ini kita bukanlah menjadi orang yang sangat sempurna dalam hidup ini. Tidak ada satupun di sini yang berkata bahwa aku sudah sempurna, sudah sangat-sangat sempurna, 100%. Dalam satu hari saya tidak pernah berbuat kesalahan. Apakah ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang berkata seperti itu? Artinya dalam satu hari kalau kita punya potensi untuk kita melakukan kesalahan, artinya kita sudah harus datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Karena yang saya tahu bahwa Allah adalah kudus. Allah adalah sempurna. Yang dikehendaki Tuhan sebenarnya bukanlah kita memamerkan itu. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita datang dan kerendahan hati kita. Dan kita itu berkata, aku itu perlu Yesus. Tapi kita belajar dari pemungut cukai ini bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah awal pemulihan. Tidak akan pernah orang bisa bertambah baik atau bertambah hebat kalau kita tidak pernah jujur. Tidak akan pernah kita bisa mendengarkan suara Tuhan, teguran dari Tuhan atau teguran dari teman-teman atau teguran dari pemimpin yang ada di gereja. Kalau kita tidak mengeset hati kita bahwa kita itu mulai jujur dan terbuka. Saya pernah jumpai ada teman saya yang dari dulu sampai sekarang ya seperti itu terus. Tidak pernah diberkati dalam kutip, tidak pernah dipromosikan, tidak pernah lebih dipakai Tuhan. Ketika saya selidiki kenapa kok orang itu bisa seperti itu.
Karena orang ini merasa benar dan tidak mau pernah terbuka dan jujur di hadapan orang lain. Ini yang menjadi jalan, ini yang menjadi seringkali iblis membuat hidup kita berputar-putar terus dan tidak ada pernah ada yang namanya promosi dan berkat yang Tuhan sediakan. Kenapa? Kita muter terus dengan kapasitas yang sama. Tadi kita sudah menyanyi bejana. Artinya kalau kita bejana, kita tidak akan pernah cukup sangat baik, cukup puas. Bahwa setiap hari, setiap minggu kita akan dipecahkan, kita akan dihancurkan. Supaya apa? Tuhan membuat bejana yang lebih besar lagi. Sehingga ketika bejana kita semakin besar lagi, ada kepercayaan yang Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan seharusnya gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang saling terbuka dan saling jujur. Kenapa? Supaya kita bertambah menjadi lebih baik. Yang percaya katakan amin. Karena tanpa kejujuran, tanpa keterbukaan, tidak pernah Allah akan membuat kita menjadi lebih baik. Dan ini pelajaran juga kita bisa pelajari bahwa orang pemungut cukai ini, dia adalah orang yang berdosa. Tapi dia lari di tempat yang tepat dan di pribadi yang tepat. Kalau kita tahu keadaan kita sedang lemah, keadaan kita sedang berdosa, atau kita habis jatuh dan melakukan kesalahan. Seharusnya kita belajar dari pemungut cukai ini bahwa dia datang kepada gereja, dia datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada teman-teman yang mendukung dia. Seringkali kenapa kok ada orang bebal? Karena dia mendengar nasihat yang salah. Dan kenapa kok orang bebal seringkali mendengarkan nasihat yang salah? Karena ketika dia menceritakan masalahnya, dia hanya butuh dukungan. Dan dia tidak mau ditegur. Dan kalau kita datang kepada Yesus, kalau kita datang ke gereja, harusnya gereja adalah tempat untuk kita itu mengalami perubahan hidup. Karena di gereja ada hadirat Tuhan. Seharusnya ketika Bapak Ibu pulang, harusnya ada perubahan hidup lagi. Ada perubahan hidup lagi. Ketika Bapak Ibu Saudara saat teduh berpuasa, ada perubahan hidup lagi. Karena setahu saya, ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya itu tahu bahwa saya itu ada banyak kekurangan. Kalau saya sudah merasa diri saya sudah baik dan kemudian saya datang kepada Yesus, selalu ada teguran yang tepat pada sasaran yang membuat saya itu insyaf. Kalau kita berjumpa dengan Yesus. Kalau kita datang dengan kejujuran, keterbukaan. Tuhan membenci perbuatan dosa, tetapi Ia mengasihi orang yang berdosa. Terlebih mereka yang mau bertobat dan meninggalkan dosanya. Itu gunanya kita itu berada di gereja. Dan saya tahu hari ini, kalau kita salah, sebenarnya tidak perlu kita tunggu hari Minggu. Karena saya tahu ada pribadi namanya Roh Kudus. Yang selalu berkata, Roh Kudus adalah salah satu tugas Roh Kudus adalah menginsyafkan kita. Kalau kita sudah lama tidak mendengar suara Roh Kudus untuk menginsyafkan hidup kita. Kalau kita sudah lama kita tidak menangis karena kita mau bertobat. Kalau kita sudah lama kita tidak minta ampun kepada Yesus. Saya takut hati kita menuju kepada orang Farisi yang selalu berkata, aku ini benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Apakah kita peka terhadap Roh Kudus, apa yang Roh Kudus katakan dalam hati kita? Dan pada akhirnya Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saya suka kata-kata ini. Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa membenarkan diri kita. Tidak ada satupun di sini. Dan orang pemungut cukai ini datang kepada Yesus. Dulunya dia salah. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi orang yang dibenarkan. Artinya apa menjadi orang yang dibenarkan? Yaitu segala dosanya itu diampuni. Dulunya dia salah, tapi ketika dia datang kepada Yesus,
Dia menjadi orang yang mengerti, diterima, dan kasih Kristus ada dalam hatinya. Sehingga dia pergi menjadi orang yang dibenarkan oleh Yesus. Dan ketika kita berkata bahwa kita menjadi dibenarkan oleh Yesus, artinya kita mengizinkan, kita membuka pintu bagi Yesus untuk bekerja, untuk memberkati, untuk bertata atas hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita sudah mulai benar. Benar bukan berarti langsung sempurna. Benar adalah ketika kita datang kepada Yesus, kita menyerahkan dosa-dosa kita dan kita diampuni. Artinya apa? Segala masa lalu kita, dosa kita sudah diampuni. Dan kita menjadi pribadi yang layak untuk kita berjalan bersama dengan Yesus. Seharusnya ini yang kita punya. Dan Alkitab menutup dengan sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berapa banyak di antara kita ingin diberkati Allah dengan luar biasa. Kita ingin ada promosi, kita ingin ciki kita melahirkan, kita ingin dipakai Tuhan di dalam pelayanan, kita ingin diurapi, kita ingin melakukan hal-hal rohani yang Tuhan sudah sediakan. Tapi jalan yang harus kita lalui adalah jalan kerendahan hati. Karena Yesus sudah mengajarkan, kalau kau ingin terkenal, ikutilah jalanku dengan apa? Layani dan punya hati hamba. Dan Yesus itu sudah melakukan, dia yang adalah Tuhan dan Guru, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia sudah membuktikan Bapa hanya bisa mengangkat orang-orang yang rendah hati. Dan punya hati hamba. Dan ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Kalau kita mau, saya berdoa dengan segenap hati saya bahwa Gereja Mawar Ngagel ini bukan hanya nanti ibadah yang pertama. Tapi ada ibadah kedua, ada youth, ada ibadah yang ketiga. Tapi hal itu akan terjadi kalau kita sama-sama punya hati yang benar. Bahwa kita datang kepada Yesus bukan karena kehebatan kita. Tapi kita datang kepada Yesus karena kita tahu kita tidak hebat dan kita butuh Yesus yang hebat. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya, saya berdoa dengan segenap hati saya. Bahwa kita bukannya rendah hati di gereja. Tapi kita juga rendah hati di keluarga kita. Kita rendah hati di rekan-rekan kerja kita. Kita rendah hati di kampus kita. Karena Bapak Ibu Saudara, pembentukan terjadi bukan hanya ketika kita di gereja. Tapi sebenarnya pembentukan yang paling hebat untuk menguji kerendahan hati kita atau tidak adalah datang ketika kita berada di keluarga. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu yang membuat saya berubah. Saya punya Cece dan Koko, saya anak terakhir. Kita tahu bahwa anak bungsu selalu menang, lebih daripada pemenang, tidak pernah kalah. Saya panggil Cece saya dengan sebutan nama. Dari semenjak saya kecil sampai dengan saya SMA. Saya tidak pernah respect ke Cece saya, kenapa? Karena kita sama-sama. Kalau dengan Koko saya adalah orang yang panjang sabar. Seperti Tuhan Yesus. Tidak pernah dia marah, tidak pernah dia digarai seperti apapun, tidak pernah marah. Tapi dengan Cece saya anak kedua, seringkali kan anak kedua itu seperti itu ya. Saya seringkali bertengkar. Cece saya masukkan tusuk gigi ke tangan saya. Mancep saudara. Saya menangis, Cece saya tertawa. Kemudian dia pura-pura jalan, saya pura-pura jatuh di depannya. Saya pura-pura jatuh dan saya bilang ke papa mama saya marah dan pukuli Cece saya. Saya tertawa di belakang. Lihat. Tapi ketika saya bertobat, ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya tahu ini hal yang simple. Dan saya tidak boleh memandang Cece saya itu rendah atau saya lebih baik daripada Cece saya. Hari itu saya datang ke Cece saya dan saya berkata, saya minta maaf. Dan saya panggil namanya, bukan lagi namanya, tapi dengan sebutan Cece. Hari itu dia kaget. Apa yang sudah kamu alami? Kenapa kamu berbeda? Iya, saya bertobat. Cece saya tertawa. Bagus, bagus. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Keluarga Bapak Ibu Saudara, keluarga kita, teman-teman rekan kerja kita, teman-teman kampus kita atau sekolah kita, tidak peduli seberapa banyak kita berpuasa, tidak peduli seberapa banyak kita pelayanan,
tidak peduli seberapa rohani kita. Tapi apa yang mereka pedulikan. Apa sih ketika kita berjumpa dengan Yesus, apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Dan kita menyatakan Yesus lewat kerendahan hati kita. Bagi saya itu adalah hal yang paling sulit dalam hidup saya. Berubah adalah paling sulit dalam hidup saya. Dan itu sudah bertahun-tahun saya panggil namanya. Tapi itu saya panggil Cece. Itu bertahun-tahun saya harus bergumul berdoa. Tapi bukankah itu yang dinantikan Tuhan? Kerendahan hati. Karena kita berjumpa dengan Yesus. Dan kita pergi dengan berkata, Yesus berkata sangat bangga. Dan kamu pergi dengan karena apa? Karena kita dibenarkan. Dan kita adalah orang-orang yang berkata, aku berjumpa dengan Yesus. Aku bukan hanya pintar di gereja. Aku bukan hanya pintar pelayanan. Aku bukan hanya pintar puasa. Tapi tindakanku sama sekali tidak mencerminkan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara.